Selamat datang di materi persamaan diferensial lecture yang kelima addendum 2. Dalam video kali ini kita akan lebih banyak melakukan pembuktian. Apa itu turunan dari tan X dan bagaimana integral dari secant X. Karena dari dua itu kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Dua komponen ini, tan dan secant ini juga merupakan pertanyaan atas video sebelumnya. Kita melakukan pembahasan, di sana ada integral secant. Kemudian langsung didapatkan tan. Jadi video kali ini fokus tentang pembuktian. Bagaimana bisa mendapatkan secara matematis hasil tersebut. Ya. Yang pertama, apa turunan dari tan X? Ya. Kita tahu tan itu adalah sin X per cos X. Begitu. Karena ada dua komponen X di sana, sin dan cos, sehingga ini menyerupai turunan dari UV. Kita menggunakan U aksen V minus UV aksen sama dengan V kuadrat. Setelah kita tahu itu akan digunakan untuk tahapan selanjutnya. U aksen, U-nya itu adalah sin, V-nya itu adalah cos, sehingga U aksen adalah cos, V-nya adalah cos. Kemudian minus di sana, U-nya itu adalah sin, kemudian V aksennya itu adalah minus sin. Sehingga minus ketemu minus yang di depan menjadi positif. Begitu. Per cos kuadrat X di sana. Karena V-nya itu adalah cos sehingga perlu kita kuadratkan. Kemudian kita melakukan kalkulasi ringan bahwa cos dikali cos menjadi cos kuadrat dan sin dikali sin menjadi sin kuadrat. Namun ingat bahwa ternyata cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Sehingga seper cos kuadrat X. Di sini kita tahu bahwa cos seper cos itu adalah secant. Sehingga hasil dari turunan tan X itu adalah secant kuadrat X. Inilah pembuktian secara matematis. Jika ditanyakan integral dari secant, maka integral dari secant itu adalah tan X begitu. Ini berangkat dari turunan tan begitu ya. Sekarang ini berangkat dari turunannya tan. Nanti juga ada penjelasan kita berangkat langsung dari integralnya secant begitu. Ya. Ternyata bisa dibuktikan dari turunannya tangen begitu. Didapatkan secant kuadrat X begitu. Sehingga kalau kita balik, kalau turunannya tan X itu adalah secant kuadrat X, maka integral dari secant kuadrat X itu adalah tan X plus C begitu. Nah, sekarang bagaimana ternyata jika bukan secant kuadrat X tapi secant kuadrat 2X begitu. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan permisalan. Misalkan 2X itu adalah U, dan lagi-lagi setiap selesai melakukan permisalan pasti langsung melakukan turunan begitu. Sehingga turunan dari U sama dengan 2X itu adalah DU sama dengan 2DX begitu ya. Sehingga kita melakukan substitusi, 2X berubah menjadi U dan DX berubah menjadi setengah DU. Setengahnya keluar begitu. Sehingga kita hanya berhadapan dengan integral secant kuadrat U du. Kita tahu tadi bahwa integral secant kuadrat X dx itu adalah tan X. Sekarang kalau saya punya integral secant kuadrat U du, hasilnya adalah tan U begitu. Tapi ingat bahwa kita melakukan permisalan, maka harus dikembalikan lagi U menjadi 2X begitu. Sehingga kalau saya punya secant kuadrat 2X, integralnya adalah setengah tan 2X plus C. Sekarang, bagaimana jika saya mempunyai tidak 2X tapi X per 2? Jadi apa integral secant kuadrat X per 2? Nah, ini adalah mirip dengan contoh soal di video sebelumnya. Nah, kita melakukan pembuktian sekarang di sini. Lagi-lagi menggunakan permisalan. Misalkan U itu adalah X per 2. Dan setiap selesai melakukan permisalan, maka lakukanlah turunan.
sehingga didapatkan du itu sama dengan setengah dx. Kemudian setengahnya itu bergeser ke kiri sehingga menjadi 2du. Maka kita sekarang melakukan substitusi bahwa x per 2 itu menjadi u dan dx berubah menjadi 2du. 2 keluar karena dia konstan, sehingga integral sekant kuadrat u du itu adalah tan u. Dan kita melakukan resubstitution. Jadi u-nya dikembalikan lagi ke x per 2. Nah, inilah hasil sesuai yang kita bahas di video sebelumnya. Bagaimana integral dari setengah sekant kuadrat x per 2 dx itu didapatkan tangen x per 2. Ya, kenapa di sana kok tidak ada duanya? Karena di sana di video sebelumnya itu dijelaskan ada perkalian setengah sehingga 2 dibagi 2 hilang begitu. Nah, ini kita berangkat dari tangen. Sekarang, bagaimana jika kita berangkat dari integral sekant kuadrat x itu sendiri? Jadi kita melakukan pembuktian secara matematis berangkat dari integral, bukan dari turunan tan x. Kita mendapatkan informasi bahwa turunan dari tan x itu adalah sekant kuadrat x. Sehingga kalau kita balik, maka integral dari sekant kuadrat x dx itu adalah tangen x plus c. Ya, kita berangkat dari integral. Kita tahu bahwa sekant kuadrat x itu sama dengan tangen kuadrat x plus 1. Kemudian tangen kuadrat x itu saya kembangkan lagi menjadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, di sini yang kita pakai. Jadi yang kita pakai itu adalah sin kuadrat x per cos kuadrat x plus 1. Kemudian seluruh sisinya, sisi kiri maupun sisi kanan itu saya integralkan. Ya. Jadi integral sekant kuadrat x dx ya, kita berangkat dari sini, bukan berangkat dari turunan. Itu yang kita pakai itu adalah yang ini, yang sin kuadrat x per cos kuadrat x plus 1. Kemudian kita hanya sekarang fokus kepada yang berada di kotak merah. Ya. Kita tahu bahwa itu dapat dimodifikasi. Sehingga sekarang saya melakukan modifikasi. Ya. Jadi sin itu saya pisah. Ya. Sin kuadrat x saya pisah menjadi min sin dikali min sin. Ya, sesuai persamaan di samping. Kemudian saya melakukan integral parsial. Min sin x itu saya kelompokkan menjadi u, dan min sin x per cos kuadrat x dx itu saya misalkan menjadi dv. Sehingga kita melakukan integral parsial begitu dengan rumus bahwa integral u dv itu sama dengan uv minus integral v du. Ya. Kita tahu bahwa kalau u-nya itu adalah minus sin x, maka du-nya itu adalah minus cos x dx. Dan juga kalau dv-nya itu adalah min sin x per cos kuadrat x dx itu sebagai dv, maka v-nya itu adalah sebagai berikut. Kita juga melakukan permisalan kembali. Saya misalkan S di sini, S sebagai cos X, ya. Maka ds-nya itu adalah min sin X dx. Kemudian min sin X dx ini sudah sesuai dari yang awal, sehingga saya melakukan permisalan. Min sin X dx saya rubah menjadi ds, ya. Dan cos X itu adalah S, sehingga kalau saya mempunyai cos kuadrat X berubah menjadi S kuadrat. Sisi yang sebelah kiri sudah selesai karena integral dv itu v begitu. Sekarang kita menyelesaikan yang sebelah kanan. Yang kita cari adalah v-nya, ya. Sehingga integral seper s kuadrat ds itu hasilnya adalah minus seper s. Dan kita kembalikan lagi karena kita melakukan permisalan, maka s di sini hasilnya adalah cos x. Sehingga integral dari dv tadi
min sin X per cos kuadrat X, itu hasilnya adalah minus 1/, cos X. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 komponen yang dipakai dalam integral parsial. U, DU, DV, dan V. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan integral parsial. Nah, ini masih lanjutan ya, sebagai pengingat saja ya. Terus lanjutannya adalah demikian. Berarti bahwa sin kuadrat X per cos kuadrat X yang kita misalkan tadi, yang saya pisah menjadi min sin X dan min sin X per cos kuadrat X, itu dapat diselesaikan dengan UV minus integral V du. U-nya adalah min sin X, V-nya adalah min 1 per cos X, minus integral V-nya adalah min 1 per cos X, du-nya itu adalah min cos X dx. Kemudian kita selesaikan. Minus ketemu minus menjadi positif, menjadi sin X per cos X, minus di sini cos X sama-sama dapat dicoret. Begitu. Minus ketemu minus menjadi positif, ketemu minus lagi menjadi minus lagi. Ya, cos X sudah hilang, yang tersisa adalah dx, begitu. Sehingga sisa min integral dx, atau kalau secara utuh sin X per cos X minus integral dx, begitu. Sehingga hasilnya adalah tan X min X. Ini khusus yang di dalam kotak merah 1, begitu. Nah, kalau kita selesaikan keseluruhan, berarti bahwa sekant kuadrat X itu hasilnya adalah tan X min X plus X. X ini berasal dari mana? Dari sini. Bahwa kita masih punya integral dx. Kemudian saling menghilangkan antara min X dan X. Sehingga yang didapatkan adalah tan X plus C. Jadi ini pembuktian secara matematis berangkat dari integral sekant kuadrat X itu sendiri. Di awal tadi kita sudah melakukan pembuktian berangkat dari turunannya tan, ternyata hasilnya adalah sekant kuadrat. Sehingga kalau kita balik, berarti integral sekant kuadrat itu adalah tan X, begitu. Nah, sekarang kita berangkat dari integral itu sendiri. Ya. Jadi, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.